Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke kasus Anies. Iya. Kan waktu itu kan pernah mau dibuka ke publik katanya. Mau dibuka ke publik, mau dibuka aja seterang-terangnya di publik gitu. Iya. Biar publik juga tahu gitu loh. Iya. Tapi saya selama ini kan tidak terbuka gitu loh. Di Iya. satu sisi ngomongnya mau dibuka tapi tidak dibuka-buka sehingga jadi pertanyaannya makin hari makin panjang gitu loh. Kalau dia mau seperti itu gini Pak, jadi harus punya berpikir kalau mau dia membuka, kan selama ini kan berdasarkan hasil dari timnya sendiri tidak sepakat, itu udah mencuat kan ke publik. Ya. Tidak sepakat, tidak kuat kalau dijadikan ini perkara untuk dinaikkan penyidikan. Kan itu udah. Yang lebih celaka lagi ini diminta KPK itu minta pendapat seorang mantan koruptor. Profesor mantan koruptor diminta pendapatnya. Ini kan menyedihkan kan? Gitu loh. Mantan koruptor diminta pendapat apa menurut Pak Eman seperti apa? Apa? Maksudnya siapa contohnya Pak? Dia Ramli. Terang-terangan dia kasus Anies sudah layak untuk masuk dijadikan tersangka. Ya itu kan nggak bisa jadi patokan, itu kan salah satu gitu kan. Iya, yang menyedihkan beliau kan mantan koruptor. Profesor mantan koruptor diminta pendapat. Bagaimana menurut Pak Herman? Apakah tidak ada lagi orang-orang hebatnya negeri ini yang bisa minta pendapat? Ya itu sebenarnya ya karena itu strategi dia aja, karena dia berharap karena dari tokoh itu, tapi ya nggak bisa satu itu aja, harus pendapat yang second opinion yang lain dong. Iya. Kemudian harus juga berpikir keras. Kasus yang kira-kira hampir sama dengan Formula E ini Pak, kasus penganggaran Mandalika yang motor itu. Kemudian, banyak Pak Herman, ini publik sudah tahu semua tuh. Kalau kita mau ngomong kasus itu segudang kasus itu jadi nggak akan ini gitu kalau mau buka-bukaan seperti itu. Iya, jadi ini yang kita bisa baca ya. Mungkin bisik-bisik di belakang layar ini kan memang begitu ada tokoh yang diidolakan, wah langsung dituduh politik identitas, dituduh intoleran dan segala macam hal gitu. Padahal kalau kita melihat flashback ke belakang, seharusnya seorang Presiden Jokowi itu bersyukur, berterima kasih menjadi presiden. Saya juga salah satu pendukung berat beliau. Mungkin banyak publik juga tahu, waktu Jokowi datang mendaftarkan ke KPU, itu beliau kan naik bajai. Saya pakai ambulan Pak. Ambulan saya itu saya kawal di belakang itu. Sampai begitu gegap-gempit aja. Kita berharap waktu itu ada satu tokoh orang desa yang penampilannya sederhana, tapi yang saya nggak lihat beliau, saya nggak kenal. Yang saya lihat itu di situ ada Yusuf Kalla, satu wakil presiden yang punya prestasi, yang punya kemampuan. Yang saya lihat cuma itu aja. Walaupun di sisi lain ada sahabat saya di situ, ada Hatta Rajasa, saya sama-sama orang PAN mau jadi mencalonkan. Saya lebih memilih Jokowi JK. Nah, jadi ya mungkin masih tetap waktu itu Prabowo ya. Ya, saya tidak mendukung Prabowo. Saya mendukung Prabowo, mendukung Jokowi JK. Nah, 2019 kita berpikir sudahlah, karena ini memang kita berharap dengan Prabowo yang waktu itu kita harapkan bisa bisa membenahi negeri ini, ya gagal juga. Ya, sekarang menjelang 2024 lagi Prabowo maju, silakan aja, nggak apa-apa. Bukanya kita kasih. Selamat niatnya Nawawi itu tuh membenahi negara ini tidak ada yang salah gitu. Nah, cuma caranya tuh ya setidaknya tuh yang dipercantik lah gitu loh. Jangan bikin makin hari makin gaduh gitu, nggak habis-habis itu loh. Perpolitikan yang seharusnya kita nyaman-nyaman, nggak usah ini buka bersama, kumpul-kumpul, tapi jangan menimbulkan kegaduhan yang baru gitu Pak Iman. Ya itulah, kalau masalah capres-capres ini saya kembali ada sedikit menyesalkan itu ketokohan dari para ahli hukum di Mahkamah Konstitusi itu. Harusnya dia bisa melihat threshold itu membuat manusia kita munafik. Bangsa Indonesia ini munafik gitu. Jadi ya berbagai cara menyesuaikan dengan ini Pak. Jadi itu yang membuat pembodohan gitu Pak. Nah, ini saya buka Pak Herman. Jadi sebetulnya orang yang bertanggung jawab tentang threshold 20% itu terjadi pada saat sidang di DPR MPR. Pada saat ketok palu waktu itu hanya Setia Novanto yang duduk, karena semuanya sudah walk out. Termasuk Fahri Hamzah juga sudah keluar, tidak ikut
menyetujui threshold 20%. Sehingga kalau waktu itu dipaksakan untuk diketok tidak bisa karena cuma satu ketua. Delala. Apa nggak tahu niatnya memang nggak beres. Fahri Hamzah mendampingi Pak Novanto, threshold itu bisa diketok baru 20%. Itulah cikal bakal 20% sampai sekarang ini jadi. Dengan segala macam cara, termasuk kita juga pernah diterima oleh Pak Lanyala Mataliti ya. Iya, artinya saya mengesalkan tokoh Konstitusi bahwa udah betapa banyaknya semua pihak yang mengajukan itu, tetap dia tidak bergeming, tidak berubah pikiran. Nggak tahu katanya informasi terakhir, Yusril buat juga satu lagi katanya. Permohonan itu entar dari legal standing di mana. Nah, kita tunggu nih Pak, apakah mungkin ada perubahan lagi gitu. Jadi, tapi saya kurang ini Pak, kalau itu berubah ya syukur. Jadi semua partai-partai yang lolos nanti ya punya calon presiden, kan lebih banyak pilihan gitu kan Pak ya. Suatu hal yang mustahil. Tapi ya kita lihat lihat sudah berapa banyak jadi istilahnya belum di sini palu dan ketok. Ya, apalagi ketuanya masih besarnya iparnya si Anu juga. Jadi sidang belum mulai palu dan ketok kan. Nah, saya lihat kemarin ada pertemuan yang dipertemukan di UI, ya hadir Yusril, hadir Zaramli, hadir Anies, ada beberapa pembawa acaranya si Effendi Ghazali. Di situ si Yusril, makanya saya bingung, apa PBB bukannya udah ditolak adanya permohonan. Nah, dia bilang masih belum putus nih. Saya berharap ini masih, katanya saya tanpa sidang mau diputus katanya. Jadi itu Riza Ramli mengkomentar, ya syukur kalau benar Yusril memenangkan, kita semua partai punya calon presiden. Nah, itu yang kita lihat perkembangannya. Wah, ini bisa gegap gempita lagi. Ya. Jadi kalau itu kan supaya terjadi secara nggak langsung, yang lain itu supaya nggak terjadi munafik lagi gitu, ya kan? Jadi maju-maju aja gitu. Ya. Ini Pak Herman nih makin hangat pembicaraan kita nih, walaupun kita di tengah-tengah puasa, tapi semangat untuk memenangi negeri ini begitu besar. Kalau ada peluang menyampaikan itu ya ini Pak, selalu, makanya saya bilang kalau dalam persidangan itu sampai saya bilang jangan sampai kita terbawa peradilan sesat, karena tidak akuratnya kita gitu, jadi itu bisa azab Allah yang turun. Itu Pak Herman, saya tuh kadang-kadang suka prihatin lihat pemimpin kita ini kan, atau umum partai dan pemimpin itu kan semua usia kan sudah di usia katakan sudah habis kontrak ya, karena Nabi bilang umur umatku itu 60 sampai 70, sitin wasabain ya, sampai 70. Nah, kenapa tidak di usia-usia itu dimanfaatkan untuk kebaikan umat, kebaikan bangsa dan negara gitu loh. Oke, kita berambisi untuk memimpin negeri ini, kan masih banyak cara-cara terbaik gitu loh. Hindarilah perpecahan, apalagi terutama di Ramadan ini gitu loh. Mungkin dalam kesempatan ini saya mengetuk hati sedalam-dalamnya seluruh, terutama khususnya Ketua KPK dan 5 pimpinan KPK, di situ ada Dewan Pengawas, berembuk bareng-bareng, berdiskusi bareng-bareng apa yang mesti dibenahi negeri ini. Jangan pertunjukkan tontonan-tontonan yang buruk seperti saat ini. Malu kita sebagai putra bangsa itu malu dan malu. Bayangkan kita ke depan seperti apa. Seorang jenderal mau datang ke situ dikunci, sekarang dia balik lagi ke Kapolri. Nah, jadi ada apa? Dosa apa, Pak Eman? Kok sampai hal-hal yang tidak masuk di akal sehat kita gitu loh terjadi antar jenderal yang berbintang, belum lagi yang hal lain lagi ini. Ini baru di kepolisian dan di tentara pun juga ada sekarang. Nanti kita bahas season kedua kesempatan lain ya Pak. Dengan perspektif yang berbeda, kita coba kupas tuntas tentang Pilpres 2024. Ya itu aja harapan kita, mudah-mudahan kalau saya menganggap kalau toh nggak berubah presiden threshold ini salah satu yang membuat pembodohan di negara kita gitu. Jadi harusnya Mahkamah Konstitusi itu punya terobosan untuk
perbaikan bangsa itu ke depan. Salah satunya ini kuncinya gitu. Karena bagaimanapun mencari tokoh pemimpin bangsa gitu kan. Jadi di Ramadan ini kita doakan MK itu menemukan jalan keluar. kembali ke jalan yang benar. Iya, ke jalan yang baik. keluar untuk perbaikan negara kita ini ke Bangsa depan. dan negara. Karena bagaimanapun salah satunya adalah mencari pemimpin yang terbaik ini. Ya. Caranya itu Pak, itu Ya. karena threshold presiden itu menghambat. Gitu. Ya, menghambat. Sudah terasa itu menghambat, kenapa tidak dikembalikan seperti semula? Karena itu memang sudah tidak tidak pantas untuk dipakai. Ya. Bukan waktunya lagi. Waktu Ya. itu waktu pemilu yang lalu kan 120% itu. Baiklah, bisik-bisik politik ini kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, terutama buat politisi, buat khususnya Tribrata. Ayo saatnya kita kompak, saatnya kita bersatu, karena bangsa ini masih banyak masalah yang harus kita tangani. Ya. Kita ucapkan selamat yang luar biasa. Saya mengapresiasi luar biasa kepada Bapak Kapolri yang sudah berani meluruskan yang bengkok. Dia mengembalikan lagi Pak Jenderal itu kembali ke KPK, bahkan satunya lagi diangkat sebagai Kapolda Metro Jaya. Bravo. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Kapolri ya kan? Untuk Kapolri. Gimana menurut Pak Irwan? Ya benar Pak. Kita mengucapkan cukup keberhasilan yang dijalankan oleh Kapolri. Mudah-mudahan Kapolri bisa meninggalkan lagi sampai dia jabatannya selesai, perbaikan sistem di Polri itu sehingga Polri merupakan satu ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. Iya, kita membutuhkan Kapolda yang betul-betul netral. Ya. Ibu kota adalah barometer. Begitu barometer ini membara atau tidak, itu di ibu kota. Nanti di Pilpres yang akan datang, Kapolda ini yang punya beban yang luar biasa. Saya pernah mengingatkan pada Kapolda sebelumnya, waktu zamannya Pilgub DKI, Pak Iwan Bule. Saya mengingatkan waktu itu, waktu mau pendaftaran, Pak Iwan, saya cuma titip pesan. Jangan bangsa ini pecah belah gara-gara seorang. Gara-gara seorang, bangsa pecah belah. Bapak sebagai Kapolda, tolong betul-betul berada di tengah-tengah. Jangan memihak sini maupun kanan. Kita juga mengharapkan Pak Karyoto ini yang sudah bekerja dengan baik di KPK, dia terusir keluar dari situ, tapi dikasih magam yang lebih bagus lagi, magam yang lebih hebat lagi. Mabruk. Saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan Pak Karyoto bisa menjalankan tugas dengan sempurna di bawah bimbingan Pak Sigit tentunya. Insya Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di season berikutnya yang lebih hangat lagi. Ikuti terus Khas Channel.